Jadi gini, berarti antum tuh naik mobil, bak terbuka, terus naik, habis itu naik duduk mungkin ya di atas yang pagarnya itu. Bukan pagar, nggak ada pagar, nggak ada rumah di situ. Ahlan wa sahlan. Balik lagi di Ngobrol bareng alumni. Bersama saya Dimas dan saya Restu, dan kita adalah Dires. Ya, masih tetap Dires. Dires, nggak jadi Resdi atau apa? Rusdi. Nggak boleh. Rusdi yang udah kemarin. Oh, Rusdi Kita yang sekarang berlalu biar berlalu. Ya, hari ini alhamdulillah kita kembali lagi di ruangan interogasi. Kursi panas dong. Kursi panas, ya? Kursi panas. Bukan interogasi. Ya, kira-kira siapa yang sudah kita datangkan dari jauh-jauh nih? Dengar-dengar ini dari daerah luar nih. Oh iya. Iya. Aduh, jadi penasaran nih, siapa sih sebenarnya, Kak? Dari Jepang ya. Jepang. Jauh banget. Coba sapa, boleh disapa deh. Boleh disapa nih ya? Boleh. Pemirsa udah penasaran Mana nih coba kayaknya. disuruh masuk. Ya, Udah. silakan masuk. Udah ada. Oh, udah ada. Oh, ini. Astaga. Kok ini dari Jepang? Saya dari pinggir. Oh, pinggir. Oke, kita perkenalkan, di depan kita sudah ada Kakak Ustadz Supenda Fauzi. Apa kabar? LC-MPD. Oh, LC-MPD. Saya baru LC saja. Lah, MPD? belum MPD. MPD-nya udah? Baru mimpi. Baru mimpi. Nggak apa-apa ya. Tapi semoga mimpi itu menjadi kenyataan secepat Amin. mungkin. Kita semua punya mimpi ya. Alhamdulillah mimpi kita semuanya tinggi ya. Kalau bisa dokter semua ya kita ya. Amin. Amin. Asal jangan mimpi buruk ya. Sepertinya saya juga mimpi buruk dulu. Apa nih kayaknya? Apa nih? Mimpi Kayaknya buruknya apa nih? bintang tamu kita kayaknya lebih interaktif daripada kita nih. Kuliah Oke. dulu mungkin sampai tahunan ya. Oh. Emang tahunan, Emang 4 tahun. tahunan. Maksudnya apa? Biasanya Biasanya ada yang beli jasa. Oh, beli ijazah. Beli ijazah. Bukan beli jasa namanya, mempersingkat waktu. Oh, iya, beli ijazah. Iya emang Oh, beli beli. jasa ya? Itu boleh gitu gimana? Boleh nggak? Wallahu a'lam Ustaz, antum Oh, apa coba nih, ya, Ustaz? teman-teman yang tahu boleh jawabannya di bawah. Nanti Boleh cari ya. nggak beli ijazah? Nanti Iya. ijazahnya ada, ilmunya nggak ada. Apa yang ngajarin? By the way, ngobrol-ngobrol bersama Ustaz Supenda selalu banyak kisah-kisah menarik ya bagi kita, terutama yang seangkatan, maksudnya sejaman ya. Ustaz Supenda mungkin bisa jelaskan awal mulanya kenapa bisa tertarik ke Al-Matuk gitu kan? Ya kan, kalian dengar-dengar ya Ustaz Supenda itu SMP-nya di luar katanya. Masya Apakah Allah. betul Iya. seperti itu? Luar Terus angkasa. apa yang menjadi luar angkasa? Kan di Jepang. Oh, luar Indonesia. Luar negeri maksudnya. Jepang. Dari Jepang tuh bener apa enggak? Itu Jepang hanya selewengan ya. Dari Jampang. Oh, enggak. Wah, jangan main-main nih. Astagfirullah. Teluk Jampang. Aduh. Ya, saya udah Nomor tobat. satu, nomor satu. Kalau Ya, mau jadi- Jampang silakan ya. Di sana banyak tempat wisata yang Wah. bagus. Ya. Promosi. Kami undang juga nih. Indonesia. Promosi. Promosi. Iya. Perasaan sering baca-baca deh yang di truk-truk itu ada Wonderful Indonesia, gambarnya celetuk. Iya, Oh, di itu Geopark sangat ya. bagus sekali tuh. Celetuk Ya, Jampang. antum Udah, ini kemana-mana kita. Oh, Tolong boleh, dong, boleh. tadi pertanyaannya Ustaz Dimas diulang Iya, lagi. gimana sejarahnya atau apa ya? Hal apa yang membuat Anda, Ustadz, ya, ingin masuk pondok gitu? Sedangkan antum kan dulunya di luar, Iya, betul. karena memang rata-rata. kita sudah di luar semuanya sih sejak dilahirkan oleh ibu. Gimana nih cara nanyanya nih? Kalau bintang tamu kayak gini nih. Kita tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum deh tanya, coba. Anak coba ya. Coba. Anda udah. Antum kuatin anak kalau anak gagal. Siap. Ustaz Supenda, Iya, boleh silakan. kita bertanya, Silakan. Ustaz. apa sih hal apa yang membuat antum tertarik masuk ke pesantren? Sedangkan sebelumnya antum udah hidup di luar, maksudnya di luar itu di luar pesantren. Sedangkan anak-anak sekarang itu selalu mendambakan kehidupan di luar pesantren. Mungkin pertanyaannya bukan yang menarik ya, atau yang ditarik ya ke sini ya. Ya, Tapi saya dulu banyak ada sejarahnya. Ah, ini Ketika seru. ke pesantren sini. pertanyaan kita tuh itu dari tadi sejarah. Oh, Ya itu. Iya. kenapa nggak bilang? Kan sudah bilang. Ayo dijawab aja lah. Oh iya, dijawab nih. Gak usah.
Jawab. Aduh. Saya dulu lahir ya. Tadi nggak nanya lahir dulu deh. Kok langsung gue ketarik ke sini gitu ya? Ceritakan. Saya silakan dari silsilah sebelum lahir. Berarti nanya ulang lagi Oh, dong. ulang lagi. Allah. Karena udah gagal saya. Udah, ini tamu ini harus kita hormati sih ya. Kalau seandainya tidak ada anjuran menghormati Harusnya tamu. ada hormati, ada air, ada makanan. Iyalah. Oh puasa mungkin hari ini ya? Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Oh, Muharram. Muharram tanggal 9 Muharram. 9 apa 8? 9. 9. Oh 9. Tanggal 28 Agustus. 9. Ya ini 9 merupakan Muharram. sunnah ya. Puasa. Puasa sepeda. Iya Kita silakan. mau nanya. Lahir di mana? Lahirnya gimana sih Ustaz Supenda? Ustaz Supenda Kok lahir- sampai kayak gini. Puasa sepeda ini emang terlahir ngeselin apa gimana sih? Bisa Enggak, di lahir tuh semua orang normal ya. Kalau saya lahir normal ya, tidak di operasi sesar. Karena ketika di kampung itu ya ketika ibu hamil itu mereka bukan istirahat ya, malah lebih bekerja. Karena itu merupakan wasilah ya, cara kita untuk mudah lahir ya. Oh, Masya Allah. Sehingga kita Ini semua ini ada di sini. Oh, baru nih. Alhamdulillah ya, ada kerja, baru tahu saya. ngambil air ke sumur. Itu kita ngambil air itu jauh. Kita apa Ibu antum? Ibu dan saya. Oh, antum? Kita Antum kan di kandungan, gimana Antum kan sih? kandungan. Ibu dan saya dia bilang kan? Iya, antum Iya, kan masih di karena- kandung. Antum udah jalan-jalan di kandungan. setelah lahir tentunya. Oh, kan belum cerita lahirnya kayak Iya. gimana. Oh iya, betul. Tiba lahir aja. Tadi pengen ditanya lahir kapan? Oh, Pas ya. ditanya Ya kalau lahir. nggak lahir lahir- sepeda lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, Saya- dan di mana? Lahir tentunya tepat dengan sekarang nih. Sekarang bulan apa? Haram. September ya. Agustus. Bulan Masehi. Agustus. Oh, Agustus sebentar lagi mungkin September ya. Dia lupa. Pantas Dia pengen lupa. ditanya. Karena Dia mungkin lupa. terburu-buru gajian ya. Oh gaji. Dari tadi belum menjawab. Pertanyaannya jawab. Ini satu pertanyaan aja, Masya Allah Oh lumayan. iya, lahir saya hari Senin tanggal 12. 9 ya. Kalau ini 10 nih ya. Sekarang 9 kan? 9. Pas berarti 9 Muharram. Ya, bertepatan dengan 9 sekarang nih. 9 Muharram. 9, kemudian bulan 9 juga. Bulan September. Cantik gak? Cantik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Supenda lahir tanggal 9 Bulan 9. bulan 9 Tahunnya kita tahun belum tahu. gajah. Kita tahun berapa? Alhamdulillah di Sukabumi kita nggak ada gajah ya. Tahun 1991 ya. Walaupun ada selewengan, ada apa namanya, ada dengar saya itu dimudahkan. Walaupun saya muda ya. Ya masih muda Ustaz Supenda, angkatan 90-an itu masih muda ya Ustaz Dimas? Masih muda ya, masih ramai dengan Betul. keadaan yang Masih menurut- masih muda tapi mulai memasuki masa Ya. transisi ya. Sebentar lagi Karena muda. 30. Tapi Rasulullah SAW pun Ya. masih dianggap muda sampai umur Oh, 40 tahun. 40 tahun itu kematangan kan. Betul. Masya Allah. Jadi kita sekarang masih dalam masa muda. Masa muda. Anda juga masih muda. Alhamdulillah. Anda juga alhamdulillah masih muda. Mau Ustaz Supenda setelah lahir di Jampang itu kemudian sekolah di Jampang tentunya Ya. apa pindah SD. ke Jepang. Cerita Sepertinya saya sangat unik ya, mungkin berbeda dengan anak-anak lain ya, sekolah yang muda ya. Saya SD di Jampang selama berapa tahun SD? 6 tahun ya. Ya, walaupun ada orang yang biasanya kalau pintar loncat ya. Ada emang. Ya, saya tidak menampilkan itu ya. Oh. Karena saya pengen belajar terus ngambil Masya ilmu Allah. dari guru-guru. tidak ingin menampakkan karena emang apa adanya. Seperti itu ya. Betul. Walaupun bisa mungkin menampakkan. Bisa. Bisa langsung kelas 6. Bisa. Ada aja di kandungan bisa jalan-jalan. Betul. Ya, Istimewa terus gimana? Kemudian setelah SD, saya mungkin SMP. setiap orang ya punya level ekonomi dan kemampuan lah. Ya. Sehingga belum terpikir saya tuh menjadi apa ya. Hanya dulu setiap orang terkenal ingin menjadi presiden ya. Presiden. Ya. Presiden bukan presiden. Presiden. Ya. Ya. Di pres itu. Boleh terserah Anda. Ya, tidak terpikir Sabar. menjadi guru atau ustadz ya. Ya. Ya, hanya terpikir itu menjadi presiden. Ya. Presiden. Presiden. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya memilih SMP terbuka. Jadi karena mungkin ada perbedaan ya SMP negeri dengan SMP terbuka itu negeri itu dia bayaran,
Ya. Sedangkan Terbuka terbuka itu dibayar. Sebenarnya Oh, masya Allah. jadi penikmat APBN. Ah, Iya kan? iya. Betul. Alhamdulillah. Harus kita nikmati Jadi daripada habis sama orang-orang tertentu. Oh, masya Allah, itu orang-orang itulah ya. Mending kita pakai sebagai rakyat kecil. Makanya emang kebijakan pemerintah tuh emang harus ada yang masuk ke situ. Oh, emang dari dulu kalau sekolah terbuka dibayar kita ya? Dibayar. Bahkan ada juga anggaran siapa yang mau ngurus kambing. Nah, saya juga pencerita nih dikasih yang ngurus kambing. Saya sampai nangis tentunya. Jadi setelah lulus SD itu lanjut SMP-nya di SMP terbuka. SMP terbuka. Belum ada pengen ke pondok nih, itu nggak ada, masih SMP aja. Kita di kampung ya, itu sudah disediakan wadah untuk belajar ya bersama kiai. Kita manggil apa sih dulu? Ustad lah ya. Kiai. Kiai. Bukan ya? Mama. Mama. Ada mungkin ada yang manggil mama. Ya, Kalau saya sih karena kiainya saudara, jadi aki. Abah. Jadi abah. Kalau mondok itu sudah belajar dari lama, kita belajar Al-Quran, belajar apa namanya narabas, ya, baca Quran, Ngalogat. Nah itu ngalogat itu ada pasaran itu. Kalau sekarang pasaran ada di masjid biasanya. Pasaran. Masih ada sih. Kayak gimana sih? Itu yang digotong 4 orang. Oh, pasaran buat gotong orang meninggal. Oh iya. Serius nih, saya nggak tahu asli. Keranda mungkin ya? Iya. Keranda. Iya, ada apa dengan Sama keranda? pasaran sama bacaan tadi itu apa? Kalau keranda, bahaya keranda ya. Jangan keranda, itu gadis saja belum. Astagfirullahaladzim. Tapi saya lebih suka keranda kayak. Oke, buat pengalaman. buat teman-teman, ini jokes Sunda sebenarnya. Randa itu apa? Randa itu artinya tayyib ya. Randa itu sayyib, widow gitu. Oh, widow. Nah, jadi kalau kita jokes sebagai orang Sunda, keranda itu berarti ke janda. Itu jangan ditiru, cuma Iya. bisa tidur. Kok jadi keranda kita? Nggak tahu tadi antum yang terlalu menyebar sebenarnya, apa melebar? Oh iya. Tadi jadi gimana? Ke pasaran. Ke pasaran. Ya belajar ada namanya kalau bulan puasa ya pasaran, ngejar target biasanya. Oh. Habis itu belajar agama dan kita merasa nikmat berbakti dengan guru. Ya bagaimana kalau kita bakti dengan guru, ilmu itu serasa berkah ya. Seperti itu. Dan kita tiap minggu itu ambil kayu bakar, kita bawa timbel dengan lauk asin. Kemudian lalapnya apa? Karena di gunung itu banyak lalap yang Liar. apa namanya liar ya, Nah, ya alami. Langsung Tumbuh di kita petik. mana-mana. Mungkin di situ ada ulet. Tapi kita menikmati ya, karena perintah guru. Kemudian habis itu kita ambil kayu. Biasanya dipikul di ujung satu, di ujung satu. sunung ya. Ya di sunung. Sunung. Kemudian ketika di tengah jalan udah berat, copot satu. Nyampe ke rumah mungkin tinggal berapa biji. Jadi kalau kita bisa lihat nih, masa kecil beliau ini tuh udah penuh dengan Perjuangan. dunia ilmu ya, perjuangan, dunia ilmu pendidikan, Alhamdulillah. dunia ilmu agama. Dilihat dari kisahnya tadi menemani kiainya ya kan, Ya, betul. menuntut ilmu kayak gitu. Nah, saya merinding ini sebenarnya. Kita jadi rada-rada Soalnya zaman sekarang itu kayaknya udah sedikit banget orang yang menghormati gurunya. Betul betul. Itu betul. Itu yang hilang dari mengalami kita. degradasi ya. kebalikan sekarang. Kebalikan. Dulu kita ketemu guru, jangankan belum ketemu guru masih jauh aja, Kabur. udah mulai hormat. Bukan kabur. Kabur juga pernah. Tapi kita udah hormat, kita udah menghormati guru walaupun guru itu masih dari Iya, jauh. iya benar. Mendengar Kita suaranya udah pun mulai ada betul. rasa-rasa nggak enak. Bahkan ketika ada guru itu kita merasa aman ya. Dulu guru saya mungkin ada masih hidup sekarang, hafizahullah. Itu kalau tidur beliau kan setiap orang juga punya penyakit ya, ngorok ya namanya. Itu kalau kita malam-malam dengar dengkuran ya. dengkuran, Heeh. itu kita merasa tenang. Ya bukan berisik. Karena apa? Di samping kita tuh ada guru. Gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tenang. Ustaz berarti ya. Terus batul ustaz. Itu penting benar Masya Ya, Allah. Dan rasa hormat ke guru mungkin ya. Yang betul. fenomena sekarang mungkin di zaman ini sangat sedikit. Bukan sedikit mungkin lah. Maaf, tapi mungkin kadarnya yang berkurang. Ada lah. Ada lah, masih orang-orang yang menghormati guru itu masih ada, tapi mungkin sudah tidak sebanyak dulu. Ya, kata Imam Ahmad, kalau kita mau kembali jaya, maka kita kembali seperti orang-orang dulu, para sahabat, Masya Allah. ya, menghormati Rasulullah, bahkan ludah ataupun keringatnya itu diambil, ya, karena itu namanya Walaupun itu hanya khusus ya. ya khususnya buat Untuk Rasul. hias aja mungkin. Itu
bagaimana hormatnya mereka ya. Ya bakal orang perlu Masya Allah. Berarti takjub. begitu miris ya keadaan zaman sekarang. Kita lihat banyak di berita seorang murid yang tidak diterima dihukum sama guru, melaporkan bacok, guru ke polisi di melaporkan penjara. guru ke polisi di Ya, penjara. sangat sedih itu. Karena kita bergelut di dunia pendidikan juga ya, merasa kalau kita tuh menginginkan kebaikan ketika kita menegur kepada Betul. si anak itu ya. Ya, betul. Ustaz. Ya bahkan kita menegur pun gara-gara rasa cinta kita Itu. sebenarnya. Justru kalau kita tahap kemarahan kita tuh justru menyuekan mereka gitu. Ya. Gitu ya, bukan sih? Betul. Kalau saya gitu, kalau kita udah kesal nih, kita cuek. Emang Anda umur berapa? Alhamdulillah masih. Itu pertanyaan Pak, silakan dijawab. Lahir 95 apa 2000? Oke. Kita sedang tidak menginterogasi host ya, jadi balik lagi ya, balik lagi. Itu tamu harus kita hormati, Oke, oke, jadi oke. dijawab. Saya masih kisaran 20-an lah, 20. Oh. Tapi karena sunnah menjaga sunnah itu ya, jadi Alhamdulillah. menjaga jenggot Ya. itu. Ini dijaga sekarang. Sejak umur berapa, Pak? Bapak Kok jadi saya yang tertekan gini ya rasanya? enggak tertekan, Oh, enggak enggak. ada yang menekan. Kita Oh. ingin belajar sunnah Masa juga. ingin belajar. Iya benar. Kan Alhamdulillah. tadi simpel pertanyaannya berapa umurnya? Kenapa dibuat ribet sih? Ya udah, tadi udah kasih tahu kan. Umur Oh, saya 20. kisaran 20. Kisaran 20. 20 tahun itu nggak pasti betul ya. 29. Ada orang beli makanan ini harganya 20-an. Bayar 10.000 ridho kan ya? 26. Oh, udah Masya Allah. Saya juga punya nih saudara. Boleh nanti. Oh gitu itu masalah nada ya. Itu- Tadi tolong dikat nih, tolong. Harus dikat. Oh, Dalam dirahasiakan ya. skrip nggak ada ini. Jadi tadi kita udah sampai antum sekarang masih di fase ngaji ngobong. Oh ya, ngobong betul. Ngobong itu ngobong masak, kita masak sendiri. Bahkan kita dulu ada istilah tupel ya. Jadi orang masak, Itu Pak Eli ya. kita diundang makan kalau mereka udah habis. Oh, jadi Saya membersihkan sisa. Jadi kita gam. Apa itu? Silakan nanti mubazir. Silakan nanti mubazir. Saya bangun tidur, diundang makan, belum buka mata ini. Makan aja gini langsung. Kenapa ini lauknya keras? Pas buka mata, Batu. bukan. Apa namanya, pelama pisang itu? Padahal nggak ada lauk. Kenapa bisa makan? Ngedebog. Bukan yang kalau daun Oh pisang. daun, Ah. batang, apa ya? Tulang daunnya. Tulang daun ya. Ah ya, itu ulang tahun. Ya kalau tulang rusuk mungkin ada di kiri ya. Kanan juga ada. Oh ada ya. Kanan dan kiri. Kalau Kanan. kirinya doang, kanan yang nggak ada. Tapi ada tulang kiri itu yang hilang satu ada. Iya. Oh ada ya. Iya ada. Berarti Ya. setiap orang harus mencari tulang rusuk ya. Iya. Wah, mulai sensitif. Udah, kita ke Oh jadi berarti sejak kecil beliau ini erat atau kehidupannya selalu berkutat dengan agama, mulai tadi Agamis. menghormati ustaz, ngobong, sampai makan, bangun tidur langsung makan tuh kan Mm-mm. sebenarnya ya kurang gimana, tapi saking dia di kobongnya itu Iya. tinggal Kita tidak mandang lauknya apa, nasinya apa. Ya kita langsung Bismillah. Bismillah, ya, makan. padahal Tadi bangun nggak tidur bismillah. Iya, lu mungkin untuk apa? Mengurangi waktu. Ini sebagai alasan Tadi aja kan juga. ceritanya lagi tidur belum buka Ah, mata. bahkan nggak cuci tangan. Bahkan nggak cuci tangan. Iya tuh mungkin sekarang baru tahu ya, kalau dulu karena merasa kita tuh yakin bersih ya, padahal di zaman Nabi itu dikisahkan ada orang percaya tangan tuh nggak kemana-mana katanya. Iya. Padahal Padahal kemana-mana. ya padahal kemana-mana ya. Ke Jepang. Akhirnya gimana tuh? Akhir kisahnya gimana? Nanti bisa cari di buku ya. Ya Allah. Berarti salah satu lagi nih adab makan, berarti ya kita Adab dapat makan. lagi sekarang. Ada bangun tidur lah, Ada berkaitan bangun dengan tidur, adab ya. makan ya. Terus ada makan. Jadi sebelum makan tuh cuci tangan dulu, baca Bismillah dulu, Bismillah. baru dimakan. Jangan ikutin Masya Allah, Masya yang Allah. dicerita barusan. Baru buka makan langsung Iya, mentah-mentah anak kobong. Tidak buka mata. Oh, bahkan belum buka tidak. mata. Oh, Iya, langsung Wow. ditalar karena kan kita lapangan tuh apa ya, pintu Wow. keluar itu. Saking It's bebasnya gitu. amazing. Tadi gimana? Nah, setelah itu berarti kehidupan selalu berkutat dengan agama. Ya. Berarti Kemudian di 2004 saya lulus ya, lulus SD ya. Kemudian melanjutkan ke SMP ya. 2004 lulus SD. SD ya. Saya lahir 91. Iya betul. Betul ya? Betul. Betul. 7 tahun saya masuk mungkin ya. Kemudian ketika memilih jenjang berikutnya,
saya merasa bingung karena melihat orang tua bagaimana mereka juga butuh bantuan. Kemudian keinginan saya juga pengen sekolah ya. Akhirnya memilih sekolah terbuka. Nah, di situ juga ada kehidupan baru lagi buat saya. Ya. Setiap hari itu saya buka sekolah. Apa tuh? Tadi ngurus kambing. Oh, ini pas di SMP ini. Pas SMP nih. Yang tadi cerita ngobong pas kapan? SD. Itu SD. Oh. Tapi masih sih tetap di Ngobong. SMP itu masih bolak-balik ke Kobong. Oh gitu, masih santri. Oh, jadi selain sekolah terbuka SMP itu antum juga melihara kambing. Ya. Karena tadi kita dibayar kita. Oh, dibayar sama pihak pemerintah ya? Di pemerintah ada dana dan dibolehkan juga yang mau ngurus kambing itu. Oh, Di antaranya saya ikut. Saya ngambil satu induknya ya sama ada anaknya yang gede ya. Itu dapat untung tuh? Kita ngambil untungnya anaknya. Setiap anak yang lahir itu buat kita. Satu apa dua? Ya. Atau semuanya. Ya semuanya. Oh, jadi anaknya 7 misalnya? Jadi tergantung Jumlah. jumlah yang Kalau nggak dilahirkan salah seperti itu ya, apa setengah-setengah ya Maro ya? Ya. Lupa ya? Tapi yang pasti Mungkin karena- selain sekolah SMP antum juga ngurusin kambing buat bantu keluarga, ekonomi keluarga lah ya. Iya. Meringankan. Sama refreshing kan, karena Rasulullah itu ngurus kambing Masya Allah. sebelum ngurus kambing. Setiap Rasul kayaknya. Ya setiap Rasul ya. Setiap Rasul diutus. Maka dari saya ucapan Rasul ya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti dia mengikuti sunnah-sunnah para Rasul. Sunnah para Iya. rasul. Menggembala Sejak kambing. zaman dahulu ya. Pasti menjadi penggembala kambing. Penggembala. Dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari menggembala itu. Betul. Banyak. Betul. Banyak Kita banget. juga sabar menunggu mereka makan. Masya Allah. Nah, tentunya ada ujian juga, ada buah-buah di sawah orang. Habis. Ada ujian. Tapi ya boleh, kalau boleh diketahui ya memang seperti itu ya. Sunnah para rasul itu dulu selalu menjadi penggembala. Iya, betul. Harus. Dan itu memberikan banyak sekali pelajaran buat untuk kehidupan penggembala Si itu penggembala, sendiri di iya. kemudian hari. Betul, betul. Kemudian ketika sudah ini kami itu biasanya hamil antara lahir tuh dari awal 6 bulanan. Udah hamil itu. Ya hamil Siapa 6 bulan itu siap lahir lah. Ada Baik. kambing jantannya ada. Kambing nyatanya kita suka minjem. Oh. Tapi minjemnya kambing ya, kambing dari Tapi kambing. minjem kambing. Minjem kambing Iya. tetangga, Ya, tetangga. bukan tetangganya. Kalau tetangganya bahaya. Minjem jantannya sehingga sekitar umur 6 bulan mungkin ya lahir itu saya merasa bahagia sekali Oh, iya. ya karena datangan teman saya gitu ya. Gimana ya? Teman. Saking dianggap ini loh teman saya gitu. Kambing. Betul, teman itu Tidak punya banyak. teman selain kambing ya. Karena hanya kambing Karena yang bisa. saya tadi juga lupa ya menyampaikan, saya juga tunggal ya. Oh. Jadi makanya kambing itu sebagai teman saya. Oh, Saya pantas. tunggal. Kenapa? Kambingnya dibawa masuk ke rumah. Dibawa Ke rumah? Ke rumah kambing. Antum masuk. Masuk ke rumah anak. Ke Ya, rumah mengenai kambing nih, mengenai kandang kambing itu ada sebuah hadis kan Rasulullah menganjurkan umatnya juga untuk sholat sunnah ya. Pernah Iya, dengar? boleh sholat. Boleh kan? Sholat, ya. Sholat sunnah di kandang kambing itu boleh. Jadi untuk para pengembala silahkan sekali-kali Berarti sholat. tidak najis ya? Tidak, air kencingnya tidak. Sholat duha misalnya nih ya, lagi mau ngeluarin kambing, sholat duha dulu di kandang boleh ya. Betul nggak kan? Ya tentunya harus melihat kondisi ya. Kalau sampai ada kotoran yang ikut ke ya, baju. tentunya harus melihat sisi-sisi lain. Ya, Pakai masker Tapi sejajar. secara garis besar boleh. Boleh. Tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sama. Syarat sahnya. Tidak misalkan di dekat kotoran Oh kambing. ya enggak tentunya ya. Iya, iya. Pastinya. Jadi bagi para penggembala berbahagialah karena kalian sedang berada di jalan yang dulu pernah dilalui oleh para rasul. Menggembala. Masya Amin. Allah. Alhamdulillah berarti saya sudah mengikuti ya jejak Rasul ya. Oke. Oh iya, Baru ini yang mengikuti ya. menggembala. Baru mengikuti. Semoga diberi istiqomahan Ustaz dalam mengikuti sunnah-sunnah Amin, Rasulullah. amin, amin, amin. Nah, mungkin cukuplah kisah-kisah masa SMP kita sudah mulai tahu lah ya. Nah, Ada sedikit lagi loh. ada. Sayang dilewatkan. Oh, ternyata masih banyak ceritanya ini. Iya, mungkin butuh jam atau hari ya. Sampai Karena kapan menceritakan- kita- Gak apa-apa kita bagi 2 part nanti. sampai Isa. Karena kita mau mengukir sejarah itu lama. Masa dikuras dengan berapa Oh iya menit? betul. Oke. Silakan Ustaz Beda setelah Boleh. menggembala kambing, setelah lumayan SMP lah ya itu menggembala kambing. Nah, kemudian- di cerita kami tadi lanjut ya. Oh iya. Kita bahas kambing apa ya? Apa?
Gak apa-apa kan bahas kambing? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau kurban itu butuh kambing loh. Oh iya. Nah, iya, silakan makanya kita Iya. persilahkan untuk Nah, si cerita. kambing ini setelah lahir, mungkin umur seminggu ya, itu biasanya kita turunin dulu ke tanah supaya tidak nyeplos kakinya. Hah? Nyeplos itu Nyeplos. apa? nyeplos. What the mean of nyeplos? Nyeplos. Di poros. Di poros. Makin aneh. Nyeplos di poros. Nyeplos itu jatuh mungkin gitu ya. Ya masuk lubang. terprosok. Ya, Terprosok. terprosok. Karena kita kan bikin kandang itu harus ada jarak ya buat apa pijakannya tuh supaya kotorannya tuh kebuang. Iya, betul. Langsung jatuh ya, Iya. bersih. Nah, jadi biar kambingnya tidak diporos. Ada cerita menarik apa tentang kambing terprosok? Diporos. Ini tentunya menarik dan buat saya sedih sih. Kadang-kadang Sedih. saya nangis. Ya Allah. Di awal kejadian ini saya nangis ya. Langsung saya ngurung lah. Drama banget ya. Iya. Kalau diingat-ingat. Saya ngaji dari ngobong ya, berangkat ngobong. Ah. Karena kambing ini udah saya masukin ke kandang. Ketika saya pulang, kata nenek dan ibu, tuh lihat kambing. Kenapa? Saya langsung lihat ke kandang. Apa udah dibawa ke bawah ya? Ternyata udah kejang-kejang gini, kaki dan ada kakinya, tangan nggak kambing itu? Ya, ada kaki tangan. Tangan lah, boleh Iya. tangan. Itu ke depan gini, kejang-kejang. Aduh, langsung saya kaget. Sekarat mungkin ya. Iya, karena apa? Ternyata di kisah cerita ibu, itu ketiban pintu. Ya Allah. Jadi baru seminggu ketiban pintu. Karena apa? Tulak nanti, kunci nanti. Tulak. Tulak guys. Tulak hak. Itu tulang. Tulang. Oh, tulang. Tulang Kalau cerai paru. tolak ya. Itu ketiban. Akhirnya kata ibu udah potong aja. Di situ saya tidak bisa memutuskan apa-apa. Oh. Jadi bagaikan apa ya? Sekarang itu para Kayak patah hati gitu. itu. Ya Allah, ya Allah. Saya bingung memutuskan antara Iya. saya ngambil obat, kasih obat, kemudian kasih daun-daun yang kira-kira membuat energi dia kembali. Cuman qadarullah ya, tidak bisa hidup lagi, kata nenek potong aja. Saya nggak mau lihat motongnya, bahkan saya nggak mau makan daging juga. Saya merasa kasihan ya. Ya. Ya walaupun sekarang saya paling hobi daging. Tapi sekarang Anda jadi tukang jagal perasaan tiap. Tapi itu beda. Soalnya itu rasa memiliki yang Oh. begitu. Nah, gitu. Oh. Kalau kita sudah merasa memiliki apapun barang yang kecil, hewan, bahkan mungkin sekarang motor ya. Kadang-kadang orang sangat cinta banget sama motor ya. Padahal nggak dibawa tidur, nggak dibawa mati kali ya. Anda tidak membicarakan seseorang kan? Enggak, saya ini umum banyak sekarang. Bahkan saya sendiri juga mungkin merasa cinta nggak dengan kendaraan. Tapi cinta itu wajar, ala kadarnya. Yang tidak boleh itu cinta yang berlebih-lebihan. Betul nggak, Mas Brenda? Cinta itu apa emang sebenarnya? Rasa mencintai barang itu wajar. Ajar. Oh. Karena itu kita diciptakan tuh untuk mencintai dunia juga. Iya. Oh, Dalam surat Ali Imran kalau nggak salah. ada keterangannya itu, Ustaz? Ada dalam surat Ali Imran. Oh, bahkan mungkin pernah ya Nabi Sulaiman itu ketika Nah, melihat fokus kepada harta ya, Jawad itu kuda. iya. Ya bahkan lupa zikir ya. Nah, Itu keistimewaan para nabi ya. Kita betapa jauh kita dari nabi. Kita setiap hari mungkin lalai ya. Mereka ketika dilalaikan dengan melihat barang yang mewah, kuda. Nah, langsung Sekarang- dipotong. Nah, kalau motor gimana? Antum kelewat zikir pagi gara-gara motor gimana tuh? Apa? Nggak bisa Diapain? jalan ya. nah itu yang nggak boleh, cinta yang berlebihan. Oh, Balik iya. lagi. Jadi ini saling mengingatkan buat semuanya. Cinta terhadap dunia, suka terhadap dunia itu wajar-wajar saja. Fitrah. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan, melebih-lebihkan cinta tersebut sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Faidah. Selalu ada faidah dari Selalu ada tamu-tamu ya. kita ini. Dari kambing ya. Dari kambing. Kambing itu binatang surga juga. Oh, ada juga di surga. Iya. Bukannya hewan itu ya apa? Anjing ya. Anjing ada. Cuman dalam sebuah hadis juga disebutkan kambing itu hewan surga. Makanya ketika kita diejek, wah jenggotan kayak kambing. Oh. Jawab aja apa? Kambing itu hewan surga. Hewan surga. Coba lihat hewan-hewan yang nggak ada jenggotan apa aja. Ini kayaknya pengalaman. Pengalaman saya dulu dikucilkan gara-gara jenggot. Oh. Tapi nggak apa-apa. Padahal saya juga sendiri ya. Sebelum mengenal sunnah ya, saya dulu nanam ketan itu, ditanam seminggu atau sebulan ya. Ketan. Oh. Ketan biar ada zat-zat keluar mungkin ya, ditanam. Diolesin ke sini, nggak ada. Oh, biar tumbuh bulu. Biar tumbuh ya. Saya ingin merasa berjenggot ya. Oh, Jadi gitu. saya laki-laki tuh berjenggot gitu loh. Oh. Itu fitrahnya sebenarnya. Kita seperti itu. laki-laki.
Pelihara Cuman jenggot. qadarullah nggak dikasih. ya baru sedikit lah. Sekarang mungkin baru sedikit ini. Sama, alhamdulillah anak juga. Sebenarnya bukan sedikit Aneh atau juga. banyaknya ya. Oh iya betul. Bukan sedikit atau banyak tuh ya. Tapi apa tuh? Tapi keistiqomahan kita Ketundukan, menjaga ya. ketundukan. Benar. Jadi kalau anak pribadi sih, kalau yang nggak punya jenggot nggak usah pakai obat-obatan buat menumbuhkan Iya. jenggot. Kayak kemarin tuh ada jangan disebut. Oh, oh iya. Pokoknya itulah. Itu mungkin nggak apa sih orang membantu mungkin ya menumbuhkan ya. Nggak apa-apa. Apa-apa. Tapi nggak tahu sih, anak juga masih ragu kalau masalah memakai Penumbuh. memaksakan gitu ya. Penyubur. Iya. Penyubur. Baiknya sih udah Soalnya aja. kalau anak sih pribadi, ketika kita dikasih amanah, jalankan. Tapi kalau belum dikasih amanah jenggot itu atau apapun, ya jangan diminta karena amanah itu berat. Siapa tahu di kemudian hari kita udah pakai tit, gitu. Tiba-tiba jongkel udah Lebat. tumbuh, kemudian kita nggak kuat menahan fitnah, Ujiannya. ujian, hinaan dari teman-teman, terus kita syukur lagi. Itu kan kayak Jadi rugi dua kali kita ya. Iya, Sudah- kita udah minta amanah, terus udah ada, Masya malah kita Masya Allah. habisin lagi amanah. Kalau anak pribadi. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat ya sejarah-sejarah itu para nabi itu berjenggot. Kemudian ganteng lah orang berjenggot ya. Nih Masya Allah. beliau nih. Jadi beliau paling ganteng. Saya jadi Iya. merasa paling ganteng di sini. Kamera sorot, yang anak cut aja. Ya. Jadi Tadi tadi kambing belum beres ya? Kambingnya Oh belum beres. baru sampai di sop tadi kambingnya udah dipotong. Iya dipotong, dipotong. dimasak. Dimasak. Soalnya saya Nggak saya mau langsung makan. ngambil induknya, bawa ke sawah, kebun. Di situ saya baru mengadu ya. Saya nangis ya. Masya Allah. Karena sedih karena kenapa sih saya bisa lalai gitu mengunci pintu eta tulak nuletik. Jadi aduh, apa ini? Mungkin alih bahasa ya. Alih bahasa. Jadi Ustadz Supenda ini merasa menyesal dia telah lalai atau abai dalam mengunci pintunya itu. Nah, Ya, saya karena- jatuh. Jadi sehingga dia bisa menimpa kambingnya itu. Nah, dia mulai mengadu. Setelah itu dia mengadu di kebun ya. Iya. Saya Doa. merasa Oh, ya Allah iya. ini saya salah berat nih, salah besar gitu ya. Masya Allah. Sehingga lalai ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya ya. Iya. Walaupun mungkin nanti Amin. ada hisabnya ya. Mudah-mudahan. Semoga kita Hisaban diampuni juga yasiro semuanya. lah. Ya insya Allah. Kalau mau dihisab harus hisab. Ini saya nangis dan dari situ saya kembalikan kambing itu ke sekolah. Sebelum lulus mungkin saya mengembalikannya. Dan di ujung sekolah SMP saya ini banyak cerita juga. Ceritanya lumayan menarik ya karena saya sejam. Anak boleh tidur dulu. Ini bukan cerita pengantar tidur. Oh, bukan. Bukan. Ini inspiratif. Kita bisa mengambil faidah-faidahnya. ya insya Allah. Kemudian setelah kambing itu udah beres mungkin ya ceritanya tadi ya. Oke. Nggak tahu udah beres apa belum. Tapi sampai dikembaliin tadi kan. Oh iya, Ya, dikembalikan. dikembalikan. Ya karena mungkin karena Pak, saya dulu pernah juga ngurus ngingung manuk ya, ngurus burung. Bingung. Bingung ini. Aduh, Bingung. anak nggak paham, bingung. Kita aja bingung, orang Sunda bingung. Bingung itu apa Ustaz sebenarnya? Melihara. Melihara, Melihara burung. Iya. Burung ya? Memelihara burung. Burung. Iya. Dari Iya. pohon itu. Iya, burung. Burung dari pohon. Burung. Maksudnya Ustaz Supenda ngambil Oh, burung pohon. dari pohon. Itu namanya ngingung. Bingung istilahnya gitu ya. Ya. Catat lah, bingung. Ada bahkan ya? Ada. Dari banyak. dari Bingung. dari pohon itu ya setiap bahkan kadang maghrib ya kita ngambil burung itu. Oh. Namanya diujud ya. Hah? Diujud. Ujud. Ambil burung. Diujud itu kita ngasih di sarang burung itu Kandang. apa Ikan. namanya nilon ya yang udah disusun sehingga Oh. ketika kita tarik itu tertutup mereka. Ranjau. Ranjau bisa dikatakan ranjau. Boleh lah. Maghrib kita manjat karena hobi masa kecil itu pohon pinang kita panjat ya. Paling berani di kampung saya mungkin ya. Jawara. Untuk manjat-manjat Percaya. saya nomor satunya lah. Untuk manjat-manjat. Ya, Untuk manjat-manjat. Manjat rumah tetangga nih. Ngambil buah gitu enggak kayak Itu kali ya, yang suka manjat-manjat. oh iya, bisa jadi. Jangan minder lagi. Jangan. Lihat beliau nanjak manjat. jangan. Oh jangan. Jadi saya merasa apa ya? Pede ya kalau naik atau seperti sekarang mungkin berkendara juga ya. Kadang kita merasa pede bahkan mungkin banyak orang yang lebih
pede ya. Tapi bagi saya tidak ada orang yang lebih pede daripada antum dalam hal rider ya. Itu percaya antum? Betul. Rider apa ini? Rider mengendarai gitu. Iya. Motor apa? Motor, sepeda, Sepeda-sepedaan. kebo, Mobil. mengendarai Kebo juga saya pernah ngendarai. bukan. Aduh, salah nih. Ceritanya jadi seputar kambing dan Kebo. burung dan kebo. Ah, ya tadi ngangut. Ngingung. Ngingu burung Ngingu. itu. Saya baru beli sore. Oh beli. Kadang ada beli ya, Oh. kadang ambil. Oh ceritanya ini beli. Ini beli, saya pernah Ah. beli sore. Pagi itu udah mati. Tadi aduh, saya kayaknya kalau orang Sunda sih bilang apa namanya? Ini gimana bisa Teka turut. Oh iya. Teka turut kejadian. Teka turut, Teka turut kejadian. kejadian. Nonton. Jadi kalau- nggak belum mahir lah istilahnya tuh teka turut tuh gitu. Teka turut ya. Misalnya kita ngurus nggak bagus gitu ya, beranak apa ini belum beli Mati. pagi udah mati. Ya kambing juga gitu dan banyak atau burung itu udah bagus terbang diambil orang. Ya. Ya kan kalau terbang mah emang iya. Diambil kan ada sebagian burung yang terbang balik lagi tuh. Baik lagi itu jarak seminggu baik lagi. Perkutut contohnya. Ya. Kutilang perkutut. Karena saya lupa nutup pintunya lagi tuh, kembali lagi kayak kambing, lupa di pintu. Tadinya nggak kembali lagi dia. Mungkin bosan ya, saya move on kali. Berarti dua nih, gara-gara pintu aja udah dua. Kambing, burung. Iya. Jatuh Apalagi di- kalau kita jatuh ke pintu neraka ya, naudzubillah ya. Oh, Astagfirullahaladzim. Berat ya. Astagfirullahaladzim. mulai menemukan intinya kayak pembicaraan kita ini. Oke, jadi itu masih burung. Kita masih panjang banget ini yang akan ditanyakan. Tapi kan tadi pertanyaannya Gimana kok bisa tertarik ke pondok Al-Matuk atau masuk pondok di dunia Nah, pondok? itu. Di dunia pondok yang maksudnya kalau ngomong kan pondoknya masih tidak ada dinas apa? Tidak ada Tidak di bawah naungan ya Diknas. Naungan Allah. atau seenggaknya Depak ya kalau pondok? ya. Depak ya? Atau gini lah, misalkan kalau di rumah itu kan ada ibu, ada teman-teman yang udah tahu kita dari kecil gitu. Kenapa keputusan Ustaz Supenda Iya. pindah dari Jampang, jauh-jauh dari Jampang Sukabumi. ke Sukabumi ke pesantren? Ya, Apa tadi sih yang menyebabkan itu? Seperti halnya burung ya. Biasanya burung itu hijrah biasanya, mencari tempat baru ya. Iya ada. Seperti begitu juga saya hijrah. Nah, ketika sudah lulus SMP, dicerita di akhir biasanya SMP terbuka itu kita nginduk ya. Ujian akhirnya tuh nginduk selama 4 bulan, belajar formal di sana resmi. Kalau selama 2 tahun setengah, kerjaan saya ke sekolah itu ketika ada ujian saja. Ketika tidak ada ujian, nah tadi ngurus Ngangon. angon, Ngingung. ngingu, manuk, ya. Ke gunung. Jadi orang-orang sekarang udah daki gunung ya. Padahal saya tuh lebih duluan gitu naik gunung. Cuman dulu belum zamannya kamera ya. Iya. Jadi tidak ada. Kita tuh dokumentasi. berangkat habis subuh. Orang-orang kamu itu rajin. Mereka berangkat habis subuh. Ya udah masak air, sudah buat timel. Berangkat nyampe gunung itu jam 7 atau jam 8. Ya bakal ada nginep juga di gunung sih. Yang nginep di Itu sana. ngingung. Itu mereka bertani cocok tanam. Ada padi, ada apalagi ya jagung. Kayak sayur-sayuran. Huma gitu ya, huma. Uma. Ya, uma itu domir ya kalau sekarang ya. Salah. Salah. Ya langsung aja ya. Ya. Kemudian Kita mau langsung ke pertanyaan selanjutnya boleh nggak sih? Apa pengen- loncat. Sakit tau loncat. pengen cerita-cerita terus ya Masya Allah nih. Karena itu saya itu segmen boleh nggak? Boleh ya? Saya cerita itu Boleh. senang ya dengan Boleh. cerita ya. Ya sama saya juga. Cerita karena kadang saya nggak bisa dengan bahasa formal, saya bisa dengan cerita. Masya Allah. Ya. Oke, jadi tadi setelah lulus SMP, apa lagi tadi? Banyak. Belum lulus SMP belum. Belum. Oh iya, pernah. enggak. Tadi kan sekolah diterbuka. Ya. 2 bulan terakhir itu 3-4 bulan. nginduk. Nah, Nginduk. lanjutin. 4 bulan ini nginduk, belajar. Ini juga ada cerita mungkin motivasi ya buat yang lain ya. Oke, motivasi tolong dicatat. Saya mau catat. Boleh dicatat. Selama 4 bulan itu tadi ya kembali ke ekonomi ya. Setiap orang punya kemampuan, Ya. punya perbedaan level lah. Berbeda. Alhamdulillah saya hidup sempurna, tidak ada cacat dalam diri saya ya. Walaupun iman itu butuh perbaikan ya. Itu istisna ini kayaknya. Mufarrad loh. Dalam bahasa Arab. Gak usah disebutin sebenarnya kenapa jadi ke agama. Iya. Istisna. Jadi loncat ya istisna ya. Katanya ketika- loncat itu sakit.
Ternyata dia suka loncat-loncat. Kalau Kadang-kadang loncat yang tidak sengaja itu. Iya. ada Apa lagi. namanya? Ada terus ceritanya itu. Bisa aja sih. Ini Nih, saya pengen sela dulu sedikit ya. Oh, boleh, boleh. Pertanyaan. apa motor? Sela, ketika dia ngomong kita sela dikit. Oh. Nah, katanya dulu di SMP itu sempat pas kita nginduk ya, Ah iya. sempat ketemu sama temen yang bakal jadi satu angkatan gitu ya. Oh iya Bener. betul ada. Ada ya? Ada itu, saya juga titip salam ya buat teman saya nih yang Boleh disebut boleh. Boleh disebutin. Ustadz Zaka ya. Itu Oh, Sazaka. engineer ya. Oh, anak kenal ini. Kenal, tuh. Iya. Kenal anak Sazaka. Itu Nah. beliau dikenal ketika karena kita punya donatur juga dulu ya. Jadi satu rumpun dan kenal juga di sekolah. Ah, Jadi di apa tadi? di sekolah. Di sekolah. Lagi nginduk. Indo. Ada donatur. Jaka. Ada Jaka. Jaka apa Zaka? Zaka ya. Kita punya angkatan juga makanya Zat. Zat aktif. Oh. Beliau yang paling pertama namanya Oh, Zaka. Zat Zat aktif. Zaka. Cuman saya di situ mana nama saya? Zat aktif nggak ada. Ternyata di ujung juga saya Apa? MS. Oh, Ya. Jadi awal dengan Zaka dan akhir dengan saya S. Masya Allah, persahabatan. Jadi kita ada 10 ya angkatan di Almatuk. Sebelum nanti cerita masuk Almatuk ya. Ada 10 supaya mengingat ya. Hmm. Zat aktif ya. Nanti saya akan sampaikan juga nama-namanya ya. Oh, Masya Allah. semakin menarik saja. Aduh, Jadi, rasanya. kita ketemu Jaka dulu ini Iya, gimana? ya. Gimana pas ketemu Jaka? Jaka itu satu daerah ya, satu Jepang. rumah satu kecamatan mungkin ya. Beda Jepang, beda daerah maksudnya. Beda daerah agak jauh. Dia di kotanya. Hmm. Ya saya di pelosoknya mungkin sekitar Jampang ada 7 kota. kilo atau jangan sembarangan. Orang-orang tuh banyak suka Jampang. Oh, iya. Bukan dengan teluh ya. Tapi sukanya traveling. Eh, Karena emang orang-orang kota sukanya main ke kampung-kampung. betul. Berarti Jampang itu Kota yang ada di kampung. Mungkin maksudnya. Gimana? ya? Bukan kota yang ada dalam hati. Bisa nggak? Ini apa ya maksudnya? Oke, Jadi, lanjut. Tempatnya seperti kampung tapi pandangan tuh seakan-akan oh berarti gini, bagi antum itu kota, bagi kita itu kampung. oh iya. Enggak, lanjut dulu San. Pedro gimana? Ketemu Jaka ini ya. Beliau mungkin sudah pindah daerah juga sekarang ya. Ya salam juga buat Ustaz Jaka yang semoga Allah menjaga kesehatan antum. Amin. Amin. Beliau itu saya tidak akan lupa ya karena beliau memiliki tanda ya di muka ya. Ah, Ya, bukan aib ya, menurut saya ini bagus ya. Anda. Ketika ada ibu cari, mana anak saya? Tandanya. Tandanya. Tapi jangan diketawain dong. Astagfirullah. Kalau Bukan diketawain jadi maksudnya- aib. Emang sekarang kalau aib itu diketahui terus ya? Iya dong. Iya. Kalau itu harus yang kita banggakan, jangan diketawain. Iya. Punya tanda. Maksudnya, Jangan punya tanda. Itu namanya ketawain. beliau tuh emang gitu orangnya Oh, senyum iya. wae. Senyum wae. Iya, senyum wae. Itu ketawa, Pak. Oh, itu ketawa. Iya. Tuh. Tuh kan? Kembali lagi ya. Oh iya. Tadi Jaka itu satu angkatan dengan anak di SMP negeri saya karena nginduk saya ke SMP 1. Dengerin Pak. Oh iya. SMP 1. Kemudian di sana 4 bulan ya. Saya ada motivasi tadi ya. Itu kalau berangkat dianterin oleh orang tua di motor. Bahkan kadang jangan ada peraturan nggak boleh bawa motor kan anak sekolah itu. Nah jatuh ketika saya mau lulus itu. Oh, itu zaman antum. Iya 2007 kalau salah. Ya 2007. Itu nggak boleh kan? Ya, 2007. Siswa itu ngebawa motor ke sekolah ya. Saya sembunyi-sembunyi juga, simpan di rumah sakit. Kalau balik baru ambil. Tapi keseringannya diantar karena motor itu digunakan orang tua. Yang untuk motivasinya, saya kalau pulang jalan kaki. 7 kilo itu. 7 kilo. Mungkin kalau berangkat jam 1 nyampe asar lah. Kalau berangkat asar, kalau ada les tambahan belajar, itu nyampe maghrib. Kita berjalan, ya kadang kalau ada yang kenal, ikut numpang mobil. Pernah suatu ketika, karena saya dulu pernah ngerokok lah, saya jujur ya. Pernah ngerokok, ketika ada mobil bak, saya ikut. Udah duduk santai di belakang, saya nggak pegangan, mau bakar rokok. Sama sopirnya lumayan ganas ya, apa bukan ganas ya Pak? Udah di jalannya tiap hari jadi Jadi udah biasa wah, ya? biasa lah. Jadi ngebut lah ya. Iya, langsung tancap gas, saya belum pegang. Saya terpental, langsung salto. Langsung dari air pokoknya jangan ketawa. Kan antum juga ketawa. langsung ketahuan diri sendiri kok kita cuma Oh jadi ikutan. gini, berarti antum tuh naik
mobil, bak terbuka, terus naik, habis itu naik duduk mungkin ya di atas Iya. yang pagarnya itu. Bukan pagar, nggak ada pagar, nggak ada rumah di situ. Di atas kepala Di atas kepala dogong. bukan. Nggak ada, bukan di situ. Di mana? Di bak itu kan suka ada pinggir apa? Nyender. Ya pagar tadi. Iya itu tuh namanya pagar lah katakan. Bukan pagar deh. Ya udah istilahnya apa kalau gitu? Kita ikut deh. Dinding nggak? Ya Allah. Dinding bukan rumah. Dinding bukan rumah, itu nggak ada rumah. Apa sih namanya? Pagar. Nah, apa? Ayo. Kanopi. Pembatas. Bisa jadi pembatas umum ya, pembatas. Ya udah pembatas, boleh. Pembatas. Duduk di situ. Jadi duduk gini. Duduk. Saya nyalain rokok Oh. itu ya yang, aduh. Yang Terusnya udah. Sekarang udah jauh ninggalin ya. Alhamdulillah ya. Sebelum Kalmatuk, sebulan Kalmatuk itu saya udah Karena sebelum ke Almatuk ya. udah meninggalkan karena ada sejarahnya ketika saya pulang masak, rokok, muntah. Ada 2 alasan saya Muntah. nggak kuat mungkin ya, karena mungkin hidayah Allah Subhanahu wa taala akan datang mungkin ya. Detik-detik hidayah menjemput. Iya. Akhirnya dari situ saya buang. Itu tadi naik mobil ngerokok belum dilanjutin, Oh, iya. ceritanya gimana? Karena tadi ada yang bertanya kan, tobat dari rokok. Oh iya. Ya sebenarnya ya, terserah beliau ceritanya gimana aja mau. Aduh, ini sedikit absurd. Jadi kita yang dimonitoring. Jadi Mana tadi? Oh, Ya. di mobil. di mobil. Iya. Mobil karena ada teman yang duduk di bawah, ada pegangan. Saya nggak pegangan, nyalain rokok, digas. Langsung salto. Ke jalan aspal tuh jatuhnya. Di jalan aspal. Emang aspal? Itu ada luka. Bukan batu. Aspal kita udah jalan alhamdulillah lah, udah maju ya. di sana maju. Oh, jadi- Walaupun pas zaman SD itu masih batu-batu. Oh itu nggak kenapa-napa tuh. Walaupun Batunya nggak apa-apa sedikit kan? ya, tapi lebih sakit kalau ketinggalan. Iya benar. Jadi pas antum jatuh, tuh ketinggalan tuh. Iya langsung saya teriak, wah, bang. Emang. Langsung teman-teman juga balik, wih, ketinggalan. Akhirnya Langsung lari lagi. berhenti. Pas Si busnya, naik, si mobilnya ya. iya berhenti, langsung saya dimarahin. Apa kan? Masih Lupa ingat? ya. Oh lupa. Yang jelas Kalau dimarahin. bahasa Sundanya ya dimarahin. Teledor ya. Oh marahin, kita marahin nih. Pakai logat gampang. Oh, coba marahin. Coba gimana? Nadanya. Nadanya nggak kaleongan. Udah lupa. Naik mobil sih nggak cerah. Bukan gitu. Makanya pokoknya ketika marah itu, hanya dari situ sampai rumah, dulu di tengah-tengah. Karena takut rokok juga saya. Jadi takut. Bisa takut juga orang. Ternyata orang yang paling tadi saya di Jompong nomor 1 Oh. ternyata bisa Takut juga. Takut juga. Di atas langit masih ada langit. Iya betul. bisa ada lagi. Tulis di elemen. atasnya masih ada Alhamdulillah, lagi. ya. Tuh, ternyata panjang juga ya. Cuman sebelum masuk sekolah Almatuk aja beliau udah Iya. Panjang udah hampir berapa menit. Nah, dari situ singkat cerita setelah UN dan Belum nyampe pertemuan. rumah tadi, baru jalan lagi mobilnya. Oke, katakanlah ya. Katakan itu udah sampai rumah. Ini siapa sih yang undang? Nggak tahu ini. Aduh, tim kreatif mana ini? Belum nyampe rumah Oh, tadi. belum nyampe rumah. Belum minum, belum Iya. makan. Jadi, ayo lanjut. Boleh. Jadi udah naik mobil di tengah-tengah, ngerebut, sampai siun. dan belum minum tadi kan ya ceritanya. Jadi jalan. Alhamdulillah selamat ya, tidak apa-apa sampai rumah selamat. Dan begitu juga selanjutnya ya, sampai 4 bulan selama ujian itu saya seperti itu diantar orang tua. Jajan mungkin sehari megang 5.000 lah kalau ada ya, kalau enggak Besar ya. Lumayan. kita nggak minta-minta. Kalau Atau ada dulu jajan siapa? SD Iya. nggak pernah jajan, nggak pernah minta dan nggak pernah dikasih. Kalau dimiris. Miris saya. Tapi Tanya dong. nggak masalah. Tanya dong. Antum berapa jajan SD? Saya itu 1.000 Wow, lumayan. buat SD agama. Alhamdulillah saya SD agama no money, but 5.000. no cry. 5.000. 5.000. 5.000 itu karena kita dulu tuh apa? Saya ya, di sejarah juga nih. Saya tuh selain dari ngurus kambing, saya mikul kayu. Panjangnya mungkin 3 meter, Tukang pikul. 12 ke 16 ya. Jadi desa Sukajadi itu desa saya. Mungkin desa nyeberang juga. Itu saya sudah injek semuanya lah. Nyari kayu itu, potong kayu. Jadi uang jajan itu saya nyari sendiri ya. Oh. Ada juga dari orang tua, Oh, nyari sendiri. Tidak ada penebangan-penebangan tuh antum seneng ya. Ada tukang, Ah, ada iya. proyek nih buat antum. Proyek. Jadi duit gitu ya. Iya.
Insya Allah. Kebetulan saya bersama saudara ya. Jadi Itu umur jadi- berapa itu udah mikul-mikul kayu gitu? Gimana? Umur berapa udah mikul-mikul kayu? Baru SMP kan? 13 SMP lah, 13 tahun ya. Insya Allah ya. Tadi haus kan? Makanya kalau saya duduk ini ada agak miring ya. Ya. Alhamdulillah. Agak Terima miring. kasih tim kreatif. Waduh. Oh iya betul. Ya. Alhamdulillah ada. Tadi perasaan ada- ngobrol-ngobrol puasa tasua tapi ada yang minta air nih. Apa air ini? Sepertinya Diminum dulu. minum boleh. Terima kasih. Untuk pembicara mungkin yang mempersiapkan hal ini perlu energi yang lebih banyak. Saya juga punya cerita tentang air nih. Lanjut tapi tadi ya, lanjut ya. Kalau air ini, Dengerin terus. saya pernah dengar khutbah, Ustaz, ada ya khutbah atau ceramah ya. Kan belum, tadi belum nyampe rumah. Belum. Oh iya ya. Makan, belum Sampai minum. rumah dulu dong. Oh sampai rumah udah beres. Tadi udah kembali lagi ceritanya. Ya tadi uang jajan itu uang jajan. Ah, mau jajan. Ya, Bang. Oh iya 5.000. 5.000 karena Dari saya hasil udah mikul. saya mikul. Iya. Tiap hari itu mikul. Satu kali pikul dari jarak penerbangan ke tempat pengumpulan itu berapa ribu? Kilo berapa Ada Ya, yang- ya, gitu maksudnya. Kita upahnya itu bisa per minggu ya. Oh, Dapat jadi- paling karena kita sudah kerjasama lah. Karena tukang pikul, kalau saudara itu yang motong. Berapa? Jadi gajinya per minggu di Oh, gajinya ya. Setim gitu ya, Pak. Ya seperti kita. Dan Potong. bahkan mungkin badan saya juga agak miring nih ke kanan. Oh iya, cerita itu tadi. Ya karena sering mikul itu kayu ya. Jadi setiap orang itu mungkin akan ikut kebiasaan dia mungkin ya. Kebiasaan ngaji gimana lidahnya selalu pikir dengan Quran gitu ya. Begitupun anatomi kita ya. Ah iya. Anatomi kita pakai Yang- pikul tiap Ah, hari. miring ke sini nih. Oh. Ya. Tapi Tapi- kalau yang istri dua bisa miringin ya. Jangan salah ya. Itu kalau nggak adil. Oh, kalau nggak adil. Kalau nggak adil, bisa miring ya. ya bisa miring. Kalau istri ente naik sini terus, miring. Oh. Bisa jadi. Anak baru satu sih istri. Alhamdulillah nggak apa-apa. Mudah-mudahan 2 bentar lagi lah. Ya. Saya nggak aminin ya. Saya takut. Takut miring maksudnya. Aduh. Lu tadi ditonton ini. Istrinya nonton nanti, oh kerjaannya gini kalau ngobrol ada ya gitu. Takut miring. Tapi kalau nggak ada istrinya ngomongin istri kedua terus ini. Iya sebenarnya ya. Sebenarnya. Itulah cowok. Kalau Iya, cowok itu cintanya luas ya. padahal saya belum tahu, belum punya istri. Makanya nasihat nih buat buat akhwat wanita dan cewek, cari laki-laki itu yang bertanggung jawab. Yang tidak miring. Karena kalau setia itu mungkin susah. Jadi kalau tanggung Itu jawab, kata siapa ya? Kata orang pokoknya dia lupa. tanggung jawab tuh ya. Yang penting, Yang penting bertanggung jawab. Soalnya kalau cari yang setia itu susah. Contohnya ini depan Iya, kita. depan kita. Bilangnya tadi baru punya 1, tapi pas kita doain nggak mau. Nggak mau dua. Tapi kalau di belakang itu biasanya. Biasanya Karena saya udah miring, jadi takut miring lagi. Oh, nah, jadi upahnya per tim berpekan. per pekan dan tadi uang jajan itu 5.000 per hari. Per hari. Jadi itu uang 5.000 itu dari sendiri lah ya, usaha sendiri. Ada di sini. Masya Oh, jadi buat teman-teman sekarang yang masih sekolah, lihat kita uang jajan dulu besar itu bukan gara-gara dikasih ke orang tua, Iya. tapi berusaha sendiri. Jadi tidak perlu malu, kita masih sekolah, kita berjualan, dagang, usaha semuanya. Nggak apa-apa, nggak perlu malu ya. Betul. Betul. Iya. Saya bahkan pernah juga jualan SD ya, jualan es, jualan apa sih kopi itu. Bahkan mungkin ada lah jiwa malu itu, ada gengsi, Ya, ada betul. malu. Secara kan, wanita Iya. orang nomor 1 di Jampang jualan, Jualan. ya malu lah pasti ada. Tapi saya itu kadang karena malu, apa ya, bukan malu ya. Kadang suka, Gengsi, bukan gengsi sih. malu. Jadi harga topi ini misalnya 5.000 Karunya. dari orang, karunya. Kita ngambil jualin misalnya 6.000 ya. Kadang-kadang saya kasih harganya aja 5.000. Harga modal, Iya, harga modal saya ngambil untung. harga Kadang-kadang reseller. Oh iya. Oh enggak, dia jadi ngejual itu dengan harga modal dia. Iya, Dia oh, beli oh. 5.000 dijual 5.000 lagi gara-gara kasihan tadi. Tapi itu 5.000 harga reseller kan? Harga beli Bukan harga reseller. Bukan. Jadi kadang-kadang ngambil untung. nggak ngambil dulu. Mempermudah gitu loh urusan Iya, Orang- orang bermuda tapi sebenarnya apa yang diharapkan dari jual beli kalau begitu? Sodako. Sodako jadinya. Sodako. Oh, masya Allah. Jadi Nanti- bahkan kalau sodako itu nanti Allah ganti berlipat-lipat ya. Allah. Mudah-mudahan. Sekarang mungkin ganti ya ini. Kesehatan mungkin ya. Kesehatan. Bisa berupa kesehatan, Ya, berupa kesehatan. berupa Panjang anak yang- umur lah kita Panjang masih umur. sampai sini dari SD mungkin sampai sekarang kita bisa mengembalikan cerita
jual topi, jual es ya. Singkat cerita Ustaz Sepeda setelah itu setelah perjalanan yang berbelit-belit membantu orang tua Sampai berusaha sampai jatuh sampai miring-miring sebelah. Iya. Akhirnya mungkin pada tahun berapa sih masuk ke pesantren Al Maktub ini? Masuk ke sini 2007. 2007. 2007. Iya. Oh iya 2007. 2007 berarti masuk ke apa jurusan Iqdad ya? Kalau Iqdad. ada persiapan gitu ya. Nah sekarang gimana sih sekarang kehidupan di Al Maktub? Sempat takut nggak sih? Suasana baru gitu kan? Mm-mm. Bagi saya ketika menemukan tempat baru ya, itu saya suka senang. Merupakan hadiah lah. Tempat baru sekarang di rumah itu suka nyari tempat-tempat baru. Muter keliling, bahkan sampai sekarang lah nyari jalan-jalan baru ya. Ini bukan jalan-jalan ke tetangga, bukan ya. Ke tempat-tempat jalan baru gitu, wisata atau apa, keliling ke dapur, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga juga kan ciptaan Allah. Tadabur. Nah, gimana tuh? Tidak ada batasnya. Oh, ada. Biasa rumput tangga hijau ya. Iya, terus yang kita Ustaz Sepeda ini. Tapi pengalaman apa sih? Apa? Titik balik mungkin ya. Titik balik kenapa sampai memilih Al Maktub? Betul. Tadi dari SMP ya, dari SD ya. dari SD lagi. Kita ngulang lagi nih. Aduh, nggak ini loncat. Oh, loncat. Walaupun loncat sakit lah. Silakan. Gimana tuh? SD saya ekonomi merasa kurang, SMP juga sama. Ya. Kemudian di SMP ya. Ini tentunya citanya nggak lurus ya, menyebar karena pas SMP itu saya dapat tunjangan anak ya, karena saya yatim ya. Rahimahullah, Abi. Sana. Ya. Saya yatim. Bukan cerita pengantar tidur sekali lagi ya. Tiduran Ustaz, afwan. Karena saya yatim di usia 4 tahun mungkin. Saya masih ingat lupa lah wajah Abi saya tolong merahmati, menerima ibadah. Di SMP ada orang yang baik ya. Ketika itu saya tadi kembali ke kiai saya. Ketika kuliah, apa ya? Apa ini kuliah? Renovasi. Renovasi rumah. Renovasi rumah. Kuliah. Bahkan ada tandanya nih di sini nih. Ini sejarah. Saya mendapatkan bantuan dan awal mau ke Al Maktub. Oh. Ini mungkin di tangan mana ya? Iya, di sebelah kanan ini. Ini dalamnya ada kayu. Ketika ngebantu kiai saya itu, saya pegang kusen begini masuk ke sini kayu. Itu bukan kodam ya? Bukan ini kodam, asli bukan. nih. Bukan. Kayu. Ketika pegang ini ada kerasa ini, kerasa. Oh. Jadi kadang-kadang sakit ya. Cuman dibawa. Jadi kalau nanah itu biasanya kan di luar daging, di dalam kulit ya. Ya. Itu gak sih? Ya, Faedahnya? antara. Jadi kalau nanah itu antara ini kulit, ini daging. Tanah itu ya darah beku, Iya. darah busuk. darah busuk. nanah. gitu. Dan berada di antara kulit dan daging. Iya. Bukan yang Kalau ini di kamu mana? dan aku. Di antara kamu dan aku Ada ya, apa? Ada pemirsa yang sedang menyaksikan jalannya cerita ini ya. Walaupun agak sedikit banyak. Aku di mana? Kamu kan di antara kita. Kamu dan dia. Aku di mana? Pengganja. Lanjut. Ini gimana? Kamu tulang Ada pangkal kasura di detesan. Kasura ya. Kemudian mendengar berita itu ada membantu katanya mau sekolahin. Langsung saya merasa hilang. ini tidak sakit lah. Oh. Mungkin sebagai bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala balasan ini ya. Saya bisa sekolah, bisa mondok. Jadi masuk sini nggak sengaja. Tadi katanya lagi benerin, tiba-tiba ada ini, kaget ada berita. Jadi dia kalau lagi benerin kusen nih, tiba-tiba dia kena tusuk bagian kecilnya itu, sakit yang dia rasain di sini tuh hilang dengan rasa bahagia mendengar ada bantuan mau sekolah. Itu Mas, sekolah itu. Itu yang saya tangkap. Oh. Betul kan? Gitu. Seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi langsung dan ditanya, antum yatim? Ya, saya yatim. Mau sekolah? Mau, saya bilang. Dan selama itu berjalan mungkin bantuan itu 6 bulan mungkin ya. Dari Syekh Sulaiman ya. Beliau menyalurkan bantuannya melalui Ustaz Harvendra ya di Riau ya. Saya juga titip salam buat beliau.
di Riau, dan semoga Allah menjaga beliau dan Pak Ganda juga ya bersama keluarga. Langsung aja sampaikan salamnya. Ya, saya salam ya buat Pak Ganda dan Ustaz Alvendra ya sekeluarga. Salam kangen ya. Ya, salam kangen, salam rindu ya. Saya belum bisa ke sana. Alhamdulillah perjuangan saya, perjuangan Ibu dan Ustadz, alhamdulillah mengantarkan saya ke sini nih, kemana nih? Al-Ma'tuh. Alladzi yuhibbuna wa Almatuk. Ini ruangan apa sih ini? Ini ruangan interogasi. Ini ruangan kita. Ini ruangan ngobrol. Ya, semuanya. Ini berdiri tahun berapa nih? Oh, jadi kita yang ditanya. Iya, ini sejarahnya gimana ceritanya? Belum Jadi, beres. enggak. Tahun 2007 udah sebagai masuk. pendukung tadi yang menyampaikan ke sini. Ini ruang apa nih? Ini ruang ngobrol bareng alumni. Ya, di Kita sini ada di Al-Ma'tuh Media. Iya, betul. Oh, Matuk Media. Jadi ruang ini tuh bisa dipakai untuk ruang klarifikasi atau ruang pengumuman nanti ketika kita mau ada acara apa. Bisa juga buat kirim-kirim salam. Ya, Dari tahun berapa ini berdiri? belum lama. Kita masih seumur Jagung. jagung lah istilahnya. Kita sekitar ada setahun ya kali ya. Al-Ma'tuh Media itu kapan berdiri sih? Setahun lah ya. Setahun. Setahun atau 2 tahun lah. 2 tahun jalan. 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi Alhamdulillah. gimana? Jadi Tadi- gimana ini lagi salah? Oh iya ya. Terima kasih semuanya dan kami juga tunggu di sini ya. Kami. Siapa Ana, maksudnya? Ana dong. Anak-anak. Anak juga tunggu di sini atau mudah-mudahan ya ada kesempatan saya bisa berkunjung ke Riau atau ke Jampang ya, daerah di mana kita sebut sih dulu Arkom dulu di sana di Jampang itu ya. Wis, Itu terlalu. pertama saya mengenal Sunnah dengan Ustaz Agus juga di Cianjur ya. Saya juga salam ke beliau yang semakin berkah. Saya lihat juga emang semakin berkah Semakin beliau. berkah ya beliau. Alhamdulillah. Sudah memiliki banyak keturunan juga ya beliau. Ya. Dan penerus kita juga nih. Penerus saya. Salam buat Ustaz Agus, Ustaz Alvendra, Pak Ganda di Riau. Kembali lagi tadi, ya ketika beliau datang ke rumah dan saya setuju. Nah, Jadi siapa yang beliau yang datang ke rumah itu siapa? Bapak Ganda. Bapak. Ya beliau itu dulu masih kuat jalan kaki, berkendara naik Vespa. Ya, masih muda itu masih kuat. Sekarang mungkin kena musibah ya, kaki nggak bisa jalan sebelah itu yang kanan ya, sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah, dan setiap bulan kita datang ke Jampang, ke kotanya yang mengambil bantuan itu. Ke kotanya. Kita karena di pojok. Kedengeran kan ke kotanya? Kotanya. Jampang lagi-lagi emang punya kota. Iya. Terus dijelasin di Iya awal. benar itu kota untuk orang-orang Jampang jangan tersinggung. Ini cuma bercanda. Iya, kita hanya Jadi tahu Al-Ma'tuh itu dari Pak Ganda. Pak Ganda. Beliau yang mengajak mendonasi, apa? cari donasi. Apa? Bukan mencari donasi, mencari orang yang mau didonasi. Mencari orang yang mau untuk ke Al-Ma'tuh dan antum memilih untuk ke Al-Ma'tuh Iya. pada tahun 2007. Dan beliau juga ngantar ke Al-Ma'tuh ya, survei ke sini antum suka atau enggak. Saya survei pertama tadi Jaka, ada Yadin ya, salam juga Yadin mungkin di Tangerang sekarang. Iya, ya, Din. Terus Ada Rahimahullah ya, Riansa itu nggak sempat ketemu 2 tahun yang itu sampai beliau dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau itu orangnya supel ya, terus juga humble. Humble ya. terus kembali Febri. Febriansa juga ya, semoga kita bisa kumpul kembali ya. Itu angkatan yang dibawa sama Pak Ganda semua Pak itu, Ganda. dari Jampang. Iya, ada juga Abul Munir ya. Ini beliau nggak lanjut di Iya, sini di Abdul Munir angkatan Iya. saya. Angkatan antum ya? Iya. Oh iya. Iya, Abdul Munir kalau nggak salah. Saya lupa ingat Munir. Yang kecil-kecil kurus gitu ya? Ah iya betul. Oh iya. Iya. Sekarang saya ketemu kalau pulang kampus itu ketemu saya masih ada. Dari yang Riansa itu tadi yang nggak ada. Ya semoga Allah menerima amal baiknya. Amin. Lanjut ke sini kalau Matuk, saya survei naik apa dulu ya? Jalan kaki. Singkat cerita nyampe sini gitu. Naik mobil ya kayaknya. Mobil apa ya? Oh. Naik. Tidak. Beliau itu ternyata cara gaya bercerita beliau itu harus detail, mobilnya apa semuanya. Jadi nggak bisa istilah harus Loncat-loncat. meloncat atau langsung diringkas gitu nggak Soalnya tadi bisa. katanya loncat itu Iya. sakit, walaupun loncatnya ada yang enak juga. Katanya gitu. Nggak tahu. Lihat yang enak apa tuh ya? Untung ya. Itu nggak tahu. Ya singkat cerita, datanglah di Al-Ma'tuh ini. Matuk ikut survei Bersama Pak Ganda dan teman-teman yang Ah, barusan teman-teman disebutin. sini naik elep lah, ada elep. Mhm. Sini dan ketika melihat jalan saat itu dekat polsek
melihat mungkin saya dari kampung ya. Kota gitu ya. Aku sekarang. Ini ceplosan ya. Dari kota, bukan dari daerah Jampang lah. Ya, tidak kampung-kampung amat sih. Ketika melihat jalan raya itu, besar sekali. Bagaimana pondoknya gitu ya. Saat di sini ruangan, mungkin yang menjadikan ruangan ini nih yang pertama saya meluncur di sini, naik tangga ke sini ketemu Ustadz Junedin di situ. Ya beliau yang menyambut pertama kali ya, nawarin petis itu orang timur loh, karena kan di sini banyak orang timur ya. Iya, betul. Orang-orang bule. Sih. Emang tertutup orang timur awalnya. Hah? Orang bule? Bule apa? Ada terusannya kali ya? Bule timur. Apa nih? Bule apa nih? Wah, ini jangan-jangan nih. Maksudnya bule tuh dari daerah luar tuh, ya kan? Emang bisa di gitu. Indonesia? Ah, maksudnya luar Jawa kan? Oh, luar Jawa. Bisa nggak dikatakan bule? Nggak bisa. Jadi ralat ucapan Anda. Oh ya, bukan bule ya. Maksud saya Orang-orang yang manis. manis, Nah, ya manis. Terpandang manis ya. Berarti anggur manis. Ada kecut-kecutnya berarti ya? Enggak, anggur itu manis semua. Oh iya. Saya melihat mereka tuh serem pertama ya. Karena memang betul ya hikmah Allah Subhanahu wa taala itu waja'alnakum syu'uban wa qabail ya. Ya suku-suku. Jadi suku suku hitam, suku putih ya ada mungkin ya beda-beda. Di situ saya melihat oh ini ternyata hikmah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Tapi ketika mengenal mereka tuh mereka baik kok. Baik, ya. Iya, manis bahkan saya pun jatuh cinta kepada mereka ya. Sama lah. Astagfirullahaladzim. Jatuh cinta? Iya, bukan hanya jatuh cinta tuh lawan jenis kawan. Oh, bukan. Iya. Iya, Kita jatuh benar. cinta yang paling bagus tuh jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Brownie kayak sama kayak Ustadz Rusdi. Oh iya. Ya kan? Beliau juga sama kesan pertama ketika ketemu orang-orang sana tuh ternyata mereka tampilannya begitu, maksudnya dalam artian seperti galak atau gimana lah. Nah. Ternyata pas ngobrol kok nggak gitu. Berarti Baik. udah dua testimoni ya. Nah, betul, betul. Asal mereka jangan kena on aja. Kalau udah nyala itu listrik on. Itu bisa. Ngarang lagi. Ah iya. Jadi mereka itu jangan disenggol. Bukan disenggol ya. Jangan diapain itu. Ini sebentar lagi asar. Iya. Sebentar lagi kita beli dulu apa gimana nih? Bagusnya gimana? Lanjut dikit ya. Oh lanjut. Boleh. Tadi orang hitam ya. Ketemu Junaidin ya, walaupun gak hitam amat sih, manis menurut saya. Dan bahkan menjadi teman akrab saya itu si Junaidin sampai sekarang. Yang dari Flores ya, selalu membantu saya ya. Jalan bareng kita dari Jakarta ketika kuliah, nanti mungkin sesi kuliah aja, pertanyaan kuliah. Bareng dari Jakarta ya ke sini naik motor. Ya ketika cek motor di sini, ya tahu nggak ada olinya itu motor. Kalau dulu mungkin kuda nggak ada oli nggak apa-apa ya, mungkin kehausan doang. Motor nggak ada oli gimana coba? Tapi kalau kuda kesusahan apa-apa juga lah. Oh gitu Bukan juga. nggak apa-apa, apa-apa sama. sebenarnya. Cuman nggak sampai turun mesin kan kalau kuda kan? Turun mesin, dia Gimana? bisa mati. Kalau kehausan, tiba-tiba tidur di tengah jalan. Nah, Jadi jangan menganggap ya, boleh lanjut. menganggap apa? Lupa jadinya kalau lihat wajah hantu mana langsung lupa. Jadi maksudnya ingin menceritakan perjalanan beliau berangkat kuliah sama Sajun itu naik motor yang nggak ada olinya. Oh, gitu. Nah, nggak ada pelumas lah ya. Ah, Memang butuh pelumas setiap kita. Kalau kerja butuh pelumas nggak? tergantung. Kayaknya kita juga butuh minta. Oh, butuh pelumas nih. Coba Bob. Tadi lanjut ke Ustaz Junaidin ya. Lanjut dulu ini datang ke Almaty. Oh iya, Gimana? dalam bentuk ya. Karena mungkin Iya. cinta saya ke Ustaz Junaidin. Juga salam Ustaz Junaidin ya. Saya Jangan salam, nanti diundang ke sini. Oh iya. Sajun saya- Edin, insya Allah. Buka villa ya Ustaz. Saya sangat rindu sama beliau ya. Insya Allah. Beliau tuh baik dan selalu orangnya muhasabah ya. Selalu nunduk gini. Ya kalau ada awat, bahkan istri saya juga cerita ketika beliau ngantar saya ngelamar. Beliau tuh selalu nunduk. Kata istri, kok nunduk terus ya Ustaz Junaidin ya? Kalau ini Abi katanya kemana-mana. Padahal saya bukan lihat awat saya. Lihat dinding jam berapa. Malu di tempat orang loh. Oke. Faedah. Jadi gimana tadi datang ke Almaty? Iya. Oh iya, karena mungkin tadi ya tenggelam dalam cinta Ustaz Junaidin. Lalu Orangnya Cinta manusia. itu memang memabukkan. benar sampai lupa harus cerita apa. Iya. Kesini Cinta. apa apa sih? Cinta. Iya, ada itu Ustaz
bukan ustaz, dia datang ke sini ya ke Almatuk ya. Nantilah salah buat usul ini. Datang ke sini karena biasanya kata orang syair itu innamal hubbu lil habibil awwal. Jadi cinta itu akan kuat dengan cinta yang pertama. Atau mungkin kita Bukan akan kuat, cinta itu hanya untuk kasih pertama. kasih pertama ya. Di sini mungkin ada contohnya ya. Orang yang paling tinggi di kita nih. Apa ya? Ada ya. Yang paling tinggi. Lu paham nggak? Antum tinggi berapa? Tinggi 175 sih. Oh, kalau anak 174. Oh, berarti antum. Paling tinggi. Oke. Tidak bisa move on ya, masih tetap sama pasangan yang lama. Karena cinta yang pertama. Ketemu juga dulu sama Ustaz yang Maulana ya, mungkin sekarang di Buka. Itu orang-orang yang nyambut kamu maksudnya. Ya, antum nyambut. lah kamu, antum. Nyambut saya dulu. Jadi cinta itu mereka sekali yang pertama kali ketemu. Ketemu juga sama Ustaz dulu ya, Ustaz Dusnan. Saya juga salam buat beliau, Ustaz Wah, Dusnan. Semoga Allah salam, menjaga. salam. Ya. Beliau yang ngajar saya ilmu bahasa Arab, Imla ya. Beliau itu santai dan orangnya disiplin. Beliau itu. Jadi ketika jalan keluar, misalnya dari Almatuk, gerbang kiri paling sekitar sekilo ngantar anaknya sekolah ke atas. Beliau itu selalu menggunakan helm. Ya kita nilai. Ini beliau setiap keluar motornya Supra, bukan motor besar. Kalau orang motor besar nggak ada helm. Malu gak? Malu ya? Seharusnya malu. Seharusnya malu sih. Kadang-kadang helm itu diteng-teng ya. Jadi otaknya di helm. Disikut. Disikut. Ya beliau itu taat, disiplin, lalu bolak-balik itu pakai helm. Nah, itu Sama taat, sih. mungkin bukan disiplin. Disiplin kadang-kadang ketika orang tidak disiplin lupa helmnya nggak dibawa gitu. Itu nggak taat. Jadi disiplin dan taat mungkin berkaitan. Saya tidak tahu. Saya pusing. Oke, ini kita break dulu. Oh, Karena mau asar, kita lanjut nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama Ngobrol. ngobrol bareng alumni